Oke, jumpa lagi dengan gua di acara sharing. Kali ini kita akan sharing lagi. Dan sebelum lanjut ke sharingnya, seperti biasa ya, tidak memaksa tetapi harus dipaksakan. Mohon dilakukan apa yang saya perintahkan. Oke, kita next aja ke sharingnya. Di sharing pertama ada video seperti ini. Rasa kayak dimanfaatin doang, di calling lagi butuhnya doang gitu. Padahal kita tuh tulus gitu, kita ngerasanya tulus banget. Cuma ternyata di callingnya kalau lagi butuhnya doang. Buat yang pernah jadi badut buat seseorang, ini dia, hahaha. Oke. Siapa di antara kalian di sini yang pernah dijadiin badut sama dia? Tolong ngaku dan jujur ya. Oke, kita cek aja komentarnya. Pasti ini banyak banget korbannya. Apalagi kalau di calling waktu perlu uang aja. Itu mah brengsek banget, Kak. Kenapa udah tahu masih mau aja ya? Ya karena dasarnya kita cinta sama dia gitu ya. Walaupun dimanfaatin sama dia, tetap aja kita mau gitu. Kamu hanya pengisi waktu kosongnya, bukan pemilik hatinya. Seorang badut harus sadar akan hal itu. Awal tahun yang sangat menyakitkan dijadiin badutnya. Aduh, yang sabar Kak, yang sabar. Seperti itulah kehidupan dalam cinta. Ternyata banyak ya yang mengalami hal ini. Banyak banget Kak. Kakak jangan bersedih karena kakak tidak sendirian. Banyak banget orang yang senasib dengan Anda. Tenang aja. Iya, dan kenapa ketulusan itu dikasih ke orang yang salah aja dan gak bisa lupain dia lagi. Duh, bodohnya aku gak bisa sadar diri. Dan sekarang kakak sudah sadar diri, mohon untuk dijadikan pembelajaran ya. Jangan mengasih cinta kepada orang yang salah lagi. Jadi flashback sama si H. Siapa nih si H? Inisial H. Aduh, siapa? Tolong Kak diperjelas ya. Jangan inisial H. Aduh, siapa si H ya? Si H itu bisa jadi Hardi, bisa jadi Haris, bisa juga jadi apa ya, Hajib. Oke, next. Buat cewek-cewek nih, kenapa sih kalau misalnya cowok ngechat terus nggak langsung dibales, padahal dia tuh tahu oh dibales nih ya, tapi ditaruh dulu di sini nggak langsung dibales. Kenapa? Apa tujuannya? Paham gak sih, itu tuh bikin kita khawatir. Iya, benar. Selalu bertanya-tanya, kenapa sih? Ada apa nih? Ada yang salah apa enggak nih? Setuju, kalau itu setuju. Iya kan? Setuju. Dia tuh tahu cewek tuh, tapi nggak langsung dibales. Di seberang sana cowok yang ngechat kamu khawatir, nunggu. Oke, buat kalian para cewek-cewek yang lama banget balas chatnya, kenapa? Kenapa ya? Tolong kasih tahu kita sebagai pria. Tolong, kenapa kalian itu lama banget balas chatnya? Ada alasan apa di sana? Oke, kita cek aja komentarnya biar kita tahu alasannya kenapa dan kenapa. Biar para cowok tahu kalau nunggu itu gak enak. Oh, jadi ini alasannya, hanya sekedar ingin mengasih tahu kalau nunggu itu gak enak. Oh, ini alasannya. Kukira lupa balas, ternyata ada yang lebih pantas. Mungkin ini yang masuk akal. Cowok pengertian pasti tahu. Enggak tahu. Gua cowok pengertian tetapi gak tahu itu terjadi kenapa. Kenapa? Apa tujuannya? Gue tunggu sampai 5 jam gak dibalas-balas. Itu maka kakak harus mundur. Tolong hargai diri kakak sendiri. Kalau 5 jam gak dibalas-balas, waduh Kak. Waduh. Mundur. Kalau kita ganteng mah pastinya gak bakal dibiarin, pasti langsung dibalas. Kalau kita ganteng, tampan, kaya, pasti kita gak ngechat duluan pun sama dia yang ngechat duluan sama kita. Kalau kita ganteng mah, cewek lama ngebalas bukan karena marah, tapi cowok lama ngebalas kenapa? Oke, kalau gua biasanya lama ngebalas, biasanya gua sedang naik motor atau enggak gua sedang sibuk kerja gitu. Itu kalau gue pribadi ya. Aku menyukai seseorang, tapi diriku sadar aku takkan bisa untuk mendapatkannya. Dia terlalu jauh dari genggamanku, terlalu tinggi untuk kurai. Aku hanya diam, menyimpan rasa yang tak pernah tersampaikan. Bukan karena aku tak ingin mencoba, tapi aku tahu kebahagiaannya bukan di sisiku. Jadi, biarlah cinta ini tetap menjadi rahasia. Oke.
Siapa di sini yang belum berani untuk menyampaikan perasaan yang sesungguhnya kepada dia hanya karena insecure dengan keadaan lah, hanya karena malu kalau ditolak lah. Tolong ya, nyatakan. Oke, kita cek aja komentarnya biar kita tahu apa alasannya, biar kita tahu seberapa banyak sih korban ketidakberanian untuk menyatakan perasaan. Sangat sulit buat diungkapkan. Sulitnya kenapa? Ungkapkan, Kak. Ungkapkan, mau diterima, mau enggak. Setidaknya kita sudah berani untuk mewakili perasaan kita, untuk menyatakan perasaan kita kepada dia. Aku juga suka sama seseorang tapi dia menyukai orang lain. Kasihan banget. Mustahil mendapatkannya tapi aku tetap memilih untuk mencintainya. Aduh, cinta ya. Memang segila itu. Udah tahu mustahil mendapatkannya, tetapi tetap aja maksa mencintai. Terkadang kita harus mengikhlaskan seseorang yang menganggap kita teman. Yakin Anda mau ikhlas? Aduh, banyak banget ya korban dari pertemanan itu, yang satunya cinta, yang satunya enggak, dan itu tuh sakit banget, gua pernah ngalamin. Udah tahu gak bisa dimilikin tapi masih aja suka sama dia, itulah cinta, ya itulah brengseknya cinta. Ingin menyatakan perasaan tapi sadar dengan keadaan. Ngapain? Kalau punya perasaan ungkapin aja, ya ungkapin aja, jangan malu-malu, jangan banyak alasan, ungkapin aja. Apalagi kalau kamu cowok harus berani, ya gak apa-apa walaupun ditolak. Aku menyukai seseorang tapi aku tidak menyerah untuk terus berjuang walaupun rintangannya sulit, tapi aku yakin takdir masih bisa diubah. Mantap ya. Kalau kakak suka sama dia, perjuangkanlah. Kalau kakak merasa dia itu lebih tinggi secara status sosial dari kakak, kakak perbaiki juga diri kakak upgrade juga diri kakak biar kakak selevel sama dia, biar kakak pantas sama dia ya. Itu nasihat dari saya, Kak. Oke, ini kakak siapa? Kakak Yuaho. Next. Kan kecewa itu terjadi ketika harapan tidak bertemu dengan kenyataan. Betul. Nah, boleh kita terjemahkan. Yang namanya masalah itu kan tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan. Kita berharapnya A, kenyataannya B. Nah sekarang pertanyaannya, yang salah kenyataannya atau harapan kita yang salah diletakkan? Menurut Harapan. saya, yang salah bukan Harapan. kenyataan tidak bisa kita tolak. Iya. Yang salah adalah cara kita menaruh harapan yang terlalu besar kepada yang di sini. Makanya sering saya sampaikan ke teman-teman tuh, tidak ada yang menyakiti. Kamu hanya tersakiti oleh harapan sendiri. Betul. Ya, itu harus diingatkan terus Iya, maka rasa cinta itu boleh, tapi gantungkan sama siapa? Sama Allah. Karena hanya Allah yang tidak akan menyakiti kita. Hanya Allah yang tidak akan melukai kita. Hanya Allah yang tidak akan menzalimi kita. Oke, siapa nih yang pernah terluka sama harapannya sendiri? Siapa nih yang pernah kecewa sama harapannya sendiri? Oke, kita cek aja komentarnya biar kita tahu ya. Dan itu pernah terjadi pada hidup gue di 2 tahun yang lalu. Oke, berharap sesuatu yang salah. Salah banget, apalagi kalau kita berharapnya kepada manusia. Ya, itu salah banget. Benar Pak Ustadz, sakit rasanya. Pastinya Kak. Benar sekali Ustadz, jika dipercayakan sama Allah semua akan terasa baik-baik saja. Maka dari itu apapun masalahnya, apapun harapannya, percayakanlah sama Tuhan, sama Allah, Kak. Berharap terlalu besar ke manusia ternyata kesalahan terbesarku. Iya, jangan terlalu besar ya menaruh harapan kepada manusia, karena manusia itu bisa mengecewakan harapan kita. Ya, lebih baik harapan itu taruhlah kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan harapan hambanya. Benar banget Pak Ustadz, aku juga punya harapan yang sangat-sangat diinginkan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, seperti itulah Kak. Banyak orang yang depresi itu karena harapannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita menginginkan harapan itu jadi kenyataan, sementara keadaan atau takdir berkata lain gitu ya. Aduh, itu sakit banget emang. Oke, next. Tenang, kamu pemenangnya. Namamu sudah kuceritakan kepada keluargaku. Tapi sayangnya kamu tidak menjadi milikku. Bahagia dengan pilihanmu. Terima kasih. Oke,
Siapa guys yang pernah membawa pasangan ke keluarga, tak lama kemudian pasangan itu meninggalkan kita juga. Aduh, keluarga udah tahu pasangan kita, udah dikenalin gitu. Aduh, tahu-taunya pasangan kita malah memutuskan, malah pergi dengan yang baru. Aduh, siapa di sini? Oke, kita galau-galauan bareng. Kita cek aja komentarnya, pasti banyak banget nih korbannya. Yang terberat adalah kita sudah asing tapi orang tua masih menanyakan tentang dia. Kita susah payah move on, tiba-tiba orang tua menanyakan dia lagi. Aduh, dan keinget lagi kenangan bersama dia. Aduh. Lapor ketua, apakah saya harus balikan sama mantan? No, jangan pernah balikan sama mantan, karena itu bukan kebaikan. Sampai kapanpun kamu pemenangnya di mata orang tuaku, baik-baik di sana bersama keluarga kecilmu. Pasti kakak nulis ini atau ngetik ini sambil ngeluarin air mata. Saya tahu. Pasti ini ngetiknya sakit banget. Kukira dia takdir, ternyata hanya sekedar mampir. Aduh, lapor komandan, saya telah gugur dalam percintaan. Sekarang saya sudah tidak percaya apa itu cinta selain cinta kasih ibu terhadap anaknya. Nah, seperti inilah komentar-komentar mereka-mereka yang pernah dikecewa, yang pernah trauma karena cinta. Seperti inilah. Mau diseriusin malah ditinggalin. Terkadang kita harus belajar dari hal itu sih. Kita tidak boleh sedih karena itu adalah pendewasaan buat kita, karena itu adalah pembelajaran buat kita. Ya, harus sabar Kak, sabar. Udah 1 tahun tapi masih memikirkannya. 1000 orang yang datang belum ada yang bisa gantiin dia. Waduh Kak, peran dia dalam hidup kakak ngaruh banget ya. Penting banget dia dalam hidup kakak, sampai-sampai 1000 orang pun gak bisa ngegantiin kedudukan dia dalam hidup kakak. Berarti penting banget ya dia dalam hidup kakak, ngaruh banget gitulah. Lapor ketua, jika matahari mengalah demi bulan, maka aku harus mengalah demi orang yang dia suka. Walaupun kita harus menderita ya. Oke, next. Perjuangkan cinta kalian. Jika kalian gak bisa serius, maka pendamlah cinta kalian di hati kalian, karena itu ibadah terbaik. Jagalah kehormatan kalian, terutama perempuan, maka Allah yang akan menjaga kalian. Gak usah khawatir tentang jodoh, karena itu takdir Allah, udah pasti. Walaupun semiliar orang membenci kalian, yakinlah ada 1 orang yang akan mencintai kalian dengan tulus, karena itulah jodoh kalian. Walaupun semiliar orang mencintai kalian, tetaplah 1 yang akan datang ke hidup kalian. Jadi mulai sekarang banyak-banyak doa, banyak-banyak tawakal, jaga perasaan itu di dalam hati, jangan luapkan dalam bentuk hal-hal yang haram. Tidak ada yang dibenci Allah kecuali akan merugikan diri kita di dunia dan di akhirat, dan tidak ada yang diridhoi Allah kecuali menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Oke, buat kalian yang suka mengkhawatirkan jodoh, ya dengarkan nasihat dari Pak Ustadz barusan apa, ya dengar ya. Oke, kita cek aja komentarnya. Aku tidak mencarimu dan kamu tidak mencariku, tapi Allah menemukan kita insya Allah one day. Ya, suatu hari nanti ya, mudah-mudahan Kak. Semoga Allah mempertemukan kita dalam versi terbaik. Amin, mudah-mudahan ya. Sekarang aku udah pasrah, dikasih alhamdulillah. Tapi kalau dikasih, bolehkah hamba minta yang baik? Bolehkah? Kenapa tidak boleh? Boleh. Maafkan aku ya Allah, jadikan aku perempuan yang lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan kakak jadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Semangat berjuang ya. Semangat berjuang, semangat dalam memperbaiki diri, semangat dalam menyiapkan untuk jodoh kita ya. Semangat untuk menjaga diri kita untuk jodoh kita. Oke, next. Bang, kenapa hujan-hujanan? Dari hujan aku belajar banyak hal. Ada orang yang berteduh karena takut sakit, dan ada juga orang yang mencari hujan karena ingin melampiaskan rasa sakit. Nanti kamu sakit. Lebih baik aku sakit karena hujan daripada aku sakit karena menjadi pelampiasan. Anjrit, kelas banget bang, kelas keren kata-katanya. Pasti ini komentarnya suka rame-rame nih. Oke, kita cek aja. Berawal dari suka berakhir jadi luka, berawal dari salting berakhir jadi asing, datang membawa cinta pulang membawa luka. Lebih baik mengejar bola daripada mengejar dia yang tidak punya rasa.
Aduh, sampai keringetan gua bacanya. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman, tapi hanya sebatas teman. Jangan malu jomblo karena Indonesia merdeka, karena bersatu bukan berdua. Aduh, nyeri. Nyeri apa lu? Dari obat pun aku belajar, obat yang katanya pahit bisa menyembuhkanku. Dia yang katanya manis lantas mengapa bisa membuatku sakit? Anjrit. Aduh, kata-katanya gak ketolong. Jadilah seperti petasan yang rela hancur demi membuat orang senang. Gak mau, gua mah gak mau. Sedangkan gua hancur dan dia senang, enak aja. Dia senang-senang di atas kehancuran gua. Ogah gua mah, ogah. Komen biar 1 tahun yang lalu. Terserah lu ya. Next. Ma, kau legas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa kau jawab aku seperti itu, Zainuddin? Sudah hilangkah tenang kita dari hatimu? Iya. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa hanya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapakah di antara kita ini? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina-hina tidak tulen minum kabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku, berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menabung cinta Hayati. Oke, guys, ada yang masih ingat dengan film tenggelamnya kapal Pandarwik atau yang lebih dikenal sama Engkuh Zainuddin ya. Sumpah ini guys, filmnya keren banget dan gue suka dari setiap perkataan di film ini tuh ya, apa ya, keren gitulah, kayak puisi, keren banget sumpah. Aduh, oke, kita cek aja komentarnya. Yang saya jadikan panutan dalam hidup adalah pantang pisang berbuah 2 kali, pantang melihat ke belakang untuk mengenang sakit hati. Keren juga kamu Kak, keren banget ya. Aku ikut nangis saat Zainuddin ditinggal nikah sama Hayati. Karena ya terpuruk banget. Nah, Zainuddin itu cinta banget sama Hayati. Saking cintanya, wah, pokoknya gue tidak bisa menjelaskan. Tipe ideal gue jadi Zainuddin semenjak nonton ini. Semoga dapat cowok yang ganteng plus soleh plus pekerja keras pinter kayak Zainuddin. Amin. Mudah-mudahan keinginan kakak itu jadi kenyataan. Akhirnya aku bisa menjadi Zainuddin. Gagal karena cinta dan fokus dengan usaha. Dan alhamdulillah sudah terlihat kesuksesanku di depan sana. Sedikit lagi aku menggapainya. Alhamdulillah, syukurlah Kak. Ingat ya teman-teman, Zainuddin hanya ada di film, tapi Hayati banyak di dunia nyata. Dipikir-pikir dan setelah gua lihat-lihat, bener juga ya. Hayati itu banyak banget di dunia nyata. Sedangkan Zainuddin benar hanya ada di film. Sedangkan Hayati banyak banget di dunia nyata. Coba guys, para pria ya, para lelaki-lelaki kalian perhatikan wanita-wanita zaman sekarang. Cuma Zainuddin yang kecewa bisa sukses sementara saya masih tetap tersungkur dengan hati yang gak tentu arah. Waduh, kenapa Kak? Kenapa? Tolong jadikan Zainuddin itu sebagai inspirasi ketika kakak gagal dalam bercinta, minimal kakak harus sukses dalam menggapai cita-cita. Seperti itu Kak, tolong jadikan Zainuddin itu sebagai inspirasi. Tolong kekecewaan kakak itu jadikan sebagai dorongan atau motivasi untuk kakak bisa sukses. Ya, seperti itu nasihat dari saya. Banyak yang sukses hanya karena pernah kecewa karena cinta. Masya Allah, betapa dalam karya yang Buya Hamka persembahkan. Masya Allah banget, keren banget ya.
karya dari Buya Hamka ya. Aduh, keren banget sumpah. Aduh, dalam banget sih ini film. Gue suka dengan perkataan-perkataan di film ini. Keren, kayak puisi. Next. Terus gue ketemu sama orang-orang yang gue tahu nih mereka pengen duit gue doang. Tapi gue temenin karena gue gak punya temen. Gue sadar nih, ini orang-orang ini tuh gue tahu cuma pengen duit gue. Tapi gue biarin aja karena gue rasa kayak yaudah gue daripada gue gak punya temen. Aduh guys, siapa yang pernah ngalamin keadaan semacam itu tadi ya? Kita dimanfaatin teman, kita tahu kita dimanfaatin teman, tetapi kita mau gimana lagi? Karena kita butuh mereka. Siapa yang pernah? Oke, kita cek aja komentarnya. Senasib kita bang, tapi aku yang melorotinnya. Brengsek banget lu, brengsek banget lu. Nyesek amat dengarnya. Bagi gua rela jadi apapun, disuruh apapun biar dapat teman. Aduh, banyak banget korbannya ternyata. Uang adalah teman yang baik karena dengan uang teman akan bersikap baik. Si buruk pun, si buta pun, si tuli pun akan bersikap baik, akan sembuh kalau kita banyak uang. Jadi teman terbaik itu ya adalah uang. Gue sedang di posisi gak ada teman bang, dulu banyak teman, tapi pas keadaan gue sekarang gak ada seorang pun, udah hampir 2 tahun, gue hanya rebahan doang, nyesek. Aduh, kasihan banget kamu kak, kasihan banget. Saya doakan kak, semoga kakak kedepannya bisa mendapatkan teman yang baik, bisa mendapatkan teman yang selalu ada lah buat anda. Itu sih doanya. Itu terjadi karena biasanya kamu selalu menggunakan uang, contoh royal atau sering neraktir untuk berteman. Jadi ya kebiasaan dan akhirnya dimanfaatkan saja mungkin. Itu masuk banget logikanya. Ya bisa jadi seperti itu karena kita terlalu royal, terlalu sering neraktir dia, jadi dia keenakan, jadi dia hanya mau bertemannya bukan dengan kita, maunya itu dengan uang kita saja. Kalau kita gak ada uang, dia juga gak ada. Jadi itulah. Oke, masuklah. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini sharing kita. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya YouTube gua. Oke, bye bye.